Shalom, perkenalkan nama saya Yoeli Barobu, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen IAKN Ambon dalam jabatan tahun 2025. Saya mengajar di SMK Negeri 43 Jakarta. Oke, shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Baik. Silakan dicek mejanya, panggungnya, biar nanti proses pelajaran biar nyaman. Bagaimana? Sudah aman semua? Aman. Ada sampah-sampah? Tidak. Sebelumnya Bapak mengecek. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak ada, hadir semua ya? Ya, ada. Nevel, Hadir. Karina, Stefani, hadir semua. Baik. Kita akan memulaikan pelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu dan kita akan silakan kita memuji Tuhan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tolong saudari. Sebelum memulai pembacaan hari ini, alangkah baiknya untuk kita memulai dengan doa. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas segala berkat yang Kau beri kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur kami masih dapat belajar dan berkembang setiap harinya. Kiranya hari ini kami akan memulai pelajaran pada hari ini. Kami mohon supaya Roh Kudus dapat membimbing kami supaya kami tetap fokus dalam pembelajaran kali ini dan bisa memperoleh sesuatu yang baik dari pembelajaran ini. Kiranya juga Engkau senantiasa bersama-sama kami dan berkati pelajaran ini dari awal tengah sampai akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Hari ini siapkah untuk belajar? Siap. Semangat? Udah pernah makan tadi belum? Udah ya? Sehat semua ya? Sehat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tentunya kalian punya barang berharga. Kalau Anda punya barang berharga, pasti yang kalian lakukan itu adalah menjaga dengan baik. Benar nggak? Melindungi, memelihara. Nah ternyata bumi yang kita tinggal itu adalah ternyata merupakan barang berharga yang perlu kita jaga.
Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik, yaitu berperan aktif mencegah kerusakan alam. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Berperan aktif mencegah kerusakan alam. Melalui materi ini atau topik ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Salah satunya adalah yang menjadi tujuan pembelajaran adalah mensyukuri karya Tuhan melalui keindahan dan keunikan alam Indonesia. Artinya bahwa kita bersyukur atas alam yang kita miliki, yaitu Indonesia yang begitu indah. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, nanti kita akan melihat bersama-sama untuk memahami pesan Alkitab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Nah, ternyata ada pesan Alkitab yang disampaikan kepada kita sebagai mandat untuk kita memelihara alam ini. Kemudian ada poin ketiga, yaitu mencermati bentuk-bentuk pemeliharaan alam Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Apa yang telah dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menjaga alam ini. Dan yang keempat adalah berperan aktif memelihara alam Indonesia. Nah, tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama bagaimana kita berperan aktif untuk memelihara alam Indonesia. Nah, jadi biarlah keempat tujuan pembelajaran ini kita bisa capai itu, ya, menjadi target kita bersama-sama. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Nah, sebelum kita melanjutkan ya, kepada materinya, ya, ada beberapa pertanyaan pemantik, ya, yang mengajak kita untuk memahami dan untuk mengetahui sejauh mana kita memahami topik ini. Ada dua. Yang pertama adalah kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan. Itu hal yang pertama. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kira ada bisa kasih tanggapan? Saya, Pak. Oh iya, silakan, Karina. Salah satu caranya itu kita bisa melakukan reboisasi. Nah, reboisasi itu seperti penanaman pohon di lahan yang gundul. Nah, yang kedua itu edukasi masyarakat. Nah, kita bisa tuh beritahu masyarakat untuk pentingnya merawat dan melindungi tanaman di sekitar kita. Itu aja, Pak. Luar biasa jawabannya. Tepuk tangan dong. Terima kasih Karina, silahkan kembali. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di bumi ini? Siapa yang bisa kasih pendapat? Saya, Pak. Oh iya, Stefan. Widya, silakan Widya. Menurut saya manusia, Pak, karena manusia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan di bumi ini, Pak. Ya, terima kasih selagi berikan aplaus untuk Widya. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih kalau pertanyaan otomatis ini kita sudah menjawab, ya, yang akan kita kembali melihat lebih dalam lagi ya tentang menyaksikan bersama-sama ya, melalui tayangan video ini keindahan alam Indonesia. Ya, nanti akan melalui video ini bisa memberikan tanggapannya ya seperti apa alam Indonesia. Kasih. Baik. Melalui apa yang telah kita saksikan bersama-sama, kira-kira ada yang bisa memberikan respon dari apa yang telah disaksikan? Saya, Pak. Silakan. Dari video yang sudah tadi kita tonton bersama-sama itu memperlihatkan bahwa Indonesia itu benar-benar sangat indah
Dan saya juga semakin kagum pada Tuhan karena atas ciptaan yang indah ini. Dan juga saya semakin bangga berada di Indonesia karena Indonesia it's not just wonderful, Indonesia is wonderland. Terima kasih Stefani. Jadi inilah gambaran yang diberikan kepada kita bahwa Indonesia itu, dan kita patut bersyukur sama Tuhan yang menciptakan alam Indonesia. Kita kagum sama Tuhan dan kita bagian daripada. Baik, kita sudah menjawab tadi beberapa pertanyaan, kita sudah menyaksikan itu. Ya, kita lebih fokus kembali untuk mau melihat lebih dalam lagi inti materi kita pada hari ini. Masih semangat? Ya. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk 2 kali, 1 kali, 3 kali. Oke, masih semangat. Coba diperhatikan, ya, apa yang menjadi dasar teologis tentang Allah dan ciptaannya. Kita akan melihat yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian. Tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-31 itu sebenarnya menjelaskan tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan kita bisa melihat di situ bahwa Allah sebagai pencipta segala sesuatu, semua yang telah diciptakan oleh Tuhan, semua yang telah diberikan oleh Tuhan, semuanya itu dikatakan di sini adalah indah, teratur, bernilai, berharga, dan bermanfaat. Itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang menjelaskan juga di situ bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya bahwa dunia yang kita injak ini, yang kita tinggal ini adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Benar nggak? Kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, makanya kita bersyukur kalau kita boleh tinggal di bumi yang sangat indah ini. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 berkata bahwa Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Mereka di sini adalah Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini ada kata yang taklukkanlah itu dan berkuasa. Nah, Tuhan memberikan perintah, memberikan mandat kepada manusia waktu itu adalah berkuasalah atas semua ciptaan Tuhan, taklukkanlah itu. Nah, menaklukkan atau berkuasa di sini adalah bukan untuk keinginan memuaskan keinginan mereka, tetapi lebih kepada bagaimana mereka menghormati ciptaan Tuhan itu. Ya, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya adalah mereka menghormati ciptaan Tuhan. Ya, mereka menghormati ciptaan Tuhan dan mereka bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti adalah mereka menjaga, mereka melihara, mereka melestarikan. Ya, dan mereka bijaksana dalam penggunaan sumber daya. Ya, artinya bahwa tidak mengambil semua yang Tuhan ciptakan itu dengan keserakahan mereka. Ya, tetapi mereka mengelolanya, ya, mengelolanya, dan tentunya mereka menjaga keseimbangan ekosistem agar bumi ini ya terus aman, terus baik, terus indah, supaya bisa dinikmati. Nah, kemudian di dalam perspektif, ya, dalam perspektif iman Kristen, ya, berbicara masalah kerusakan alam. Ya, alam ini kalau kita memperhatikan rusak, benar nggak? Ya, alam kita ini rusak. Ya, kenapa rusak? Sebenarnya salah satu faktornya itu adalah disebabkan karena dosa dan keserakahan manusia. Itu adalah akar masalahnya. Ya, akar masalahnya apa? Dosa dan keserakahan manusia.
Nah, jadi manusia itu dengan keinginan mereka yang tidak terkendali, ya, jadi merusak ciptaan Tuhan. Ya, dengan keserakahan mereka, ya mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, barangkali mereka menebang pohon dengan bebas, dengan sembarangan, ya kan, dan lain-lain hal yang mereka lakukan untuk merusak alam ini. Kemudian Allah gagal dalam memelihara dan melindungi apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gagal untuk memelihara itu. Ya, sehingga banyak binatang-binatang yang menjadi punah. Kenapa? Karena tidak dipelihara. Tetapi dikonsumsi. Ya, banyak yang seperti itu. Dan hal berikutnya adalah hilangnya keindahan ciptaan Tuhan sebagai cermin kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Ya, jadi karena hilangnya kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam alam ini, ya, jadi keindahan alam ini juga hilangnya keindahan. Jadi ada prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip berdasarkan iman kita, ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berbicara masalah kasih. Ya. Nah, kasih di sini adalah kita mau mengasihi Tuhan dan menjaga ciptaannya. Ada di sini yang mengasihi Tuhan? Apakah Anda mengasihi Tuhan? Ya. Ya. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka Anda juga harus mengasihi ciptaannya. Setuju? Setuju. Iya. Jadi Anda mengasihi Tuhan berarti Anda mengasihi ciptaannya. Semua ciptaannya yang ada di dunia ini harus kita kasihi. Jadi kita mengasihi sesama kita, ya, lingkungan kita, ya, kita jaga, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu hal yang pertama. Kemudian kita harus ada keadilan. Keadilan itu adalah kita memperjuangkan keadilan ekologis, memastikan bahwa generasi sekarang, ya, dan yang akan mendatang, generasi mendatang, mereka juga memiliki akses yang sama, ya, akses untuk mendapatkan sumber daya alam yang sehat. Ya, jangan sampai dengan generasi kita sekarang ini karena merusak alam, karena tidak bertanggung jawab, akhirnya generasi berikutnya itu mereka tidak bisa mendapatkan akses yang baik. Mereka menderita jadinya. Dan berikutnya adalah ada damai sejahtera dan shalom. Dalam arti adalah berupaya memulihkan harmoni antara manusia dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan Tuhan. Ya, jadi yang harus dipulihkan itu adalah hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan ciptaan Tuhan. Dan berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah kita menerima panggilan untuk menjadi pengelola yang bijaksana dan bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Sekali lagi adalah kita manusia merupakan wakil Tuhan di bumi ini untuk memelihara ciptaannya. Dan semua yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk kita manusia, ya, supaya kita bisa hidup. Nah, dengan hal begitu, ya, dengan hal begitu maka ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Katakan tindakan nyata. Tindakan nyata berarti yang harus kita kerjakan, ya, di lingkungan kita. Apakah di rumah, di sekolah, di komunitas, atau di lingkungan kita. Misalnya, keberadaan kita di rumah. Keberadaan kita di rumah, maka yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah kita menghemat air dan listrik. Kalau menggunakan air, pergunakanlah seperlunya. Demikian juga listrik, ya, pergunakanlah seperlunya. Kalau misalnya tidak kita pergunakan, ya, kita padatkan. Berikutnya adalah mengurangi penggunaan plastik. Ya, contohnya seperti si Widya. Pergi ke sekolah bawa botol ini, berarti tidak membawa botol plastik. Misalnya seperti itu. Mengelola sampah dengan bijak, ya, ada namanya daur ulang atau membuat kompos, ya, dan menanam mungkin tanaman, pohon-pohon, halaman rumah, kita bisa melakukan. Ketika kita berada di rumah, itulah yang kita kerjakan. Nah, hal yang kedua, ketika kita berada di
di sekolah. Nah, apa yang kita kerjakan ketika kita berada di sekolah? Nah, ketika kita berada di sekolah, maka kita berpartisipasi dalam program peduli lingkungan. Ya, ada penghematan penggunaan kertas dan alat tulis, ya kan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, jadi salah satu itu adalah kita mengurangi penggunaan plastik, kertas, ya. Jadi disarani, ya, sebagai apalagi kita di SMK 43 itu, ya, harus bawa tumbler dari rumah, ya. Jadi kita tidak menggunakan plastik hanya satu kali pakai, ya. Dan banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita berada di sekolah, yang mungkin membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah di dalam komunitas atau di dalam lingkungan kita. Yang mungkin kita terlibat di dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan, mendukung organisasi pelestarian alam, mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Nah, inilah beberapa hal ini merupakan tindakan nyata yang bisa kita lakukan di lingkungan kita dimanapun kita berada. Baik, sampai di sini udah paham? Ada pertanyaan? Nah, setelah kita mempelajari materi ini, sekarang kita akan masuk dalam diskusi, ya, untuk memperdalam topik ini atau pemahaman kita tentang topik ini lebih dalam. Ya, nanti kita akan buat di dalam dua kelompok. Ya, nanti kelompok pertama nanti Eko sama Karina, dan kelompok dua Lydia sama Stefani. Bisa langsung dibentuk bentuk kelompoknya, ya, cara penanggapan. KPD-nya nanti Bapak share di grup Progres ya. Baik, Pak. Silakan. Bapak udah kirim, silakan dicek. Silakan menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia. Tentunya di dalam diskusi kelompok harus antusias, harus semangat dan aktif untuk memberikan ide atau masukan. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Baik, karena waktu udah selesai, Ya, Pak. jadi saatnya untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi ini. Untuk pertama, Bapak persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Oke. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 1, kita akan membahas tentang berperan aktif mencegah perusakan alam. Untuk contoh studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan industri di dekat komunitas kalian terus-menerus membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa pengelolaan yang memadai. Akibatnya air sungai menjadi tercemar, ikan-ikan mati, dan warga sekitar mengalami berbagai masalah kesehatan. Perusahaan tersebut berdalih bahwa tindakan ini diperlukan untuk menjaga keuntungan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian lanjut untuk kita memiliki 2 soal, yaitu dari perspektif ajaran Kristen, bagaimana kalian menilai tindakan perusahaan tersebut? Nah, kemudian yang kedua, apa saja dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pencemaran sungai ini terhadap lingkungan dan masyarakat? Untuk jawaban yang pertama yaitu tindakan perusahaan yang mencemari sungai jelas bertentangan dengan prinsip
Ini karena merugikan masyarakat sekitar, menyebabkan masalah kesehatan dan merusak lingkungan. Jika perusahaan membuang limbah beracun ke sungai, mereka tidak menunjukkan kasih terhadap masyarakat sekitar yang terdampak. Kemudian dari perspektif Kristen, perusahaan seharusnya mencari solusi yang jelas dan lebih etis dan berkelanjutan, misalnya dengan menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang lebih baik. Dengan cara ini, mereka tetap bisa beroperasi tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan untuk jawaban kedua ada dua, yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek, yaitu ada 3 poin: kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk kesehatan, beresiko terkena penyakit kulit, diare, dan infeksi lainnya akibat kontaminasi bahan kimia berbahaya. Kemudian untuk bagian ekonomi, mengalami penurunan pendapatan karena ikan mati dan tanah pertanian tercemar. Kemudian yang sosial, yaitu konflik dapat muncul antara masyarakat dan perusahaan. Kemudian untuk jangka panjangnya ada 4 poin, yaitu lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk lingkungan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekologi. Untuk kesehatan menyebabkan penyakit kronis seperti kanker dan gangguan sistem saraf. Dan ekonomi, produktivitas masyarakat menurun akibat dampak kesehatan yang berkepanjangan. Yang terakhir yaitu sosial, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan meningkat. Dan untuk kesimpulannya yaitu tindakan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kasih kepada sesama dan tanggung jawab pengelolaan ciptaan dalam ajaran Kristen. Pencemaran sungai memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi pencemaran sungai dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Itu dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kita telah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dari contoh soalnya bisa di sini diberikan studi kasus dengan soal, sebagai orang Kristen, tindakan nyata apa yang menurut kalian dapat dilakukan oleh warga komunitas termasuk siswa SMK untuk merespons situasi ini? Menurut saya, yang harus dilakukan oleh warga komunitas atau termasuk juga siswa SMK, yang pertama adalah melakukan edukasi dengan mengundang pihak-pihak terkait soal dampak pencemaran. Lalu yang kedua ialah membuat peraturan dan sanksi tegas untuk pihak yang bermasalah. Yang ketiga adalah mengatur tempat pembuangan limbah, baik warga, komunitas, ataupun perusahaan yang terkait dalam kasus ini. Ada baiknya untuk mengatur tempat pembuangan limbah yang sesuai dan baik agar limbah yang dibuang tidak dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, menjalankan aksi pengelolaan limbah dengan diawasi. Limbah yang seharusnya itu bisa mungkin dibuat baru lagi atau bisa dibuat yang baru. Selanjutnya yang keempat, bagaimana seharusnya pemerintah dan pihak berwenang bertindak dalam kasus seperti ini? Prinsip-prinsip keadilan Kristen apa yang relevan dalam pengambilan keputusan? Dalam pemerintah, saya menulis yang pertama adalah menindak tegas pelanggaran lingkungan. Lalu yang kedua, memastikan perusahaan terkait bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga ialah membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Kristen, yang pertama saya tulis adalah bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab, manusia diberi mandat untuk memelihara bumi, bukan mengeksploitasinya secara merusak. Lalu yang kedua adalah integritas dan kejujuran. Lalu selanjutnya, jika kalian adalah bagian dari manajemen perusahaan tersebut dan seorang Kristen, argumen atau tindakan perubahan apa yang akan kalian usulkan berdasarkan nilai-nilai iman kalian? Yang pertama ialah usulkan sistem pengelolaan limbah ramah lingkungan.
Yang kedua, evaluasi ulang prioritas perusahaan antara profit dan tanggung jawab sosialnya. Lalu yang ketiga sekaligus terakhir ialah buka musyawarah bersama dengan warga atau masyarakat setempat terkait masalah yang terjadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang semangat, antusias, bahkan dalam menanggapi memberikan pendapatnya dalam berbagai soal yang dikerjakan. Baiklah, bagian akhir dari pembelajaran ini, dalam topik ini kita akan melakukan asesmen untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran ini tadi telah tercapai. Nanti asesmen ini melalui Google Form, Bapak akan share. Ada beberapa soal-soal yang dikerjakan. Coba dicek, Bapak udah share. Yuk. Terima kasih. Karena sudah selesai semua. Sudah. Masih semangat? Masih. Semangat ya. Coba diangkat tangan kanannya. Tangan kanan diangkat. Coba diletakkan di kakinya. Iya. Kayaknya di mana? Iya. Iya, berarti masih konsentrasi. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam kegiatan untuk yaitu refleksi. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, setelah kita belajar banyak hal tadi, sekarang kita mau berbagi pendapat dan perasaan tentang materi hari ini melalui refleksi. Ya. Saya berikan waktu kepada Anda untuk mau menulis di bukunya. Saya kira refleksi pengalaman apa yang Anda dapatkan selama proses pembelajaran. Bapak persilakan. Saudari Karina bisa membacakan apa yang menjadi hasil refleksinya. Baik, Pak. Dari saya, pengalaman belajar hari ini membuat saya lebih berdaya dan termotivasi untuk melakukan perubahan kecil dan mengajak orang lain untuk melakukannya juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya Saudara Leno. Iya. Oke. Pengalaman belajar hari ini tentang berperan aktif menjaga kerusakan alam benar-benar membuka mata saya. Awalnya saya mungkin berpikir bahwa isu lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar saja. Tetapi setelah diskusi dan materi yang disampaikan, saya jadi menyadari bahwa ini tanggung jawab saya dan kita semua. Jadi Bapak memberikan kesimpulan bahwa dengan berperan aktif mencegah kerusakan alam, kita melindungi diri kita sendiri dan generasi mendatang dari dampak negatif kerusakan lingkungan, seperti bencana alam yang semakin sering dan parah, krisis air bersih, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Lebih dari itu, kita berperan aktif dalam menjaga alam juga. Merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Ya, alam dengan segala keindahannya
adalah anugerah yang harus kita syukuri dan yang kita lestarikan. Tentu katakan amin. Amin. Nah, singkatnya bahwa berperan aktif mencegah kerusakan alam adalah sebuah investasi terbaik untuk masa depan bumi, ya, dan seluruh isinya. Nah, yang dibutuhkan adalah kesadaran kita, komitmen kita, dan tindakan nyata dari hari ke hari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang siap untuk melakukan ini bisa angkat tangannya. Ya, ialah kita semuanya berkomitmen di dalam melakukan ini untuk menjaga bumi ini. Sebagai respon kita di dalam materi yang telah kita pelajari hari ini, kita mau menaikkan ucapan syukur kita melalui satu pujian dengan lagu Bila Kulihat Kita Gemerlap. Coba berdiri bersama-sama. Dan bunyiku ya Tuhan, Aku putus aku rela. Mari sama-sama kita tunduk kepala kita berdoa. Engkaulah kami yang besar, yang mempunyai segala sesuatu, bahkan yang menciptakan langit dan bumi. Segala kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang Engkau yang dipuji dan Engkau yang dimuliakan selama-lamanya. Kami mengucap syukur hari ini Bapa, kalau kami boleh belajar bersama-sama betapa pentingnya tanggung jawab kami untuk melakukan hal-hal kecil, untuk dalam tindakan nyata kami, untuk menjaga alam ini. Tuhan tolong kami, biarlah pelajaran hari ini bukan hanya sebuah pengetahuan, tetapi boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami menjadi generasi-generasi yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menjaga lingkungan kami, bahkan dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kami hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, memimpin kami agar sampai di rumah ini. Terpuji nama Bapak, ini menjadi doa kami ini, kami alaskan doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengan demikian maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan sangat terima kasih kepada kalian semuanya yang begitu semangat, yang antusias untuk belajar hari ini. Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.